Menko Polkam Jamari Caniago mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa. Namun warga juga diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik selama beraksi. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal. Tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah terima, diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau hari ini lihat saya kok berjalan berolahraga di sini hanya untuk membugarkan tubuh supaya tugas yang memerlukan tenaga, energi yang cukup, maka pemeliharaan untuk tetap bugar fisik kita ini kita lakukan. Dan rupanya Pak ini Pangdam dengan Kapolda ini sangat bugar. Saya sudah kelelahan jalan satu keliling, beliau masih. Tadi ngajak satu putaran lagi, saya bilang jangan, ada yang nunggu. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini dan saya terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan pers, pewarta sekalian, apa yang ingin diketahui oleh pewarta sekalian dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat bertugas masing-masing dan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa mencapai tujuan yang ingin kita kehendaki. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut, seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Petugas gabungan TNI dan Polri melakukan penyekatan di Jalan Dan Mogot, kawasan pusat niaga terpadu Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Langkah ini untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa. Petugas gabungan melakukan penyekatan di salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Tangerang dengan Jakarta di Jalan Daan Mogot, kawasan Pusat Niaga. Petugas gabungan dari Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang Kota, TNI, serta unsur potensi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Pemeriksaan menyasar kendaraan angkutan barang serta pengendara yang dinilai berpeluang membawa massa menuju ibu kota.
Menurut polisi, fokus penyekatan diarahkan pada pergerakan kelompok yang terindikasi hendak bergabung dalam aksi, termasuk kelompok yang diduga menganut paham anarkis. Bukan ya pemeriksaan, jangan sampai ada masa-masa yang akan membuat gaduh di Jakarta, anarkis maupun kerusuhan. Petugas memastikan penyekatan akan terus dilakukan sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait situasi keamanan dan pergerakan massa. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga ketertiban di wilayah Tangerang maupun Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi aksi massa terkait RUU perampasan aset, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo langsung dari kawasan gedung DPR RI Jakarta. Ya Indira, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah massa masih berkumpul untuk melakukan aksi? Sore David dan juga pemirsa, untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI hingga sore hari ini pukul 4.30 masih terus dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat, dan sore hari ini aliansi masyarakat yang hadir yakni salah satunya dari GERAM yang merupakan Gerakan Rakyat Menggugat yang isinya merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai daerah dan juga aliansi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk sore hari ini tuntutan yang mereka bawakan diantaranya yaitu hentikan kebijakan pajak yang menyulitkan rakyat, kemudian wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, turunkan harga kebutuhan pokok, menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, kemudian sita seluruh aset koruptor, serta menghentikan KDMP dan juga MBG, serta mengevaluasi setiap program yang tengah berjalan. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan penjelasan dari salah satu perwakilan ojek online yang menyampaikan kekecewaannya karena tadi setelah aliansi masyarakat Pati ini berhasil masuk dan diterima oleh DPR RI, mereka langsung mengundurkan diri dari unjuk rasa di depan DPR dan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka mengungkapkan kecewaan karena sebelumnya juga mereka yang terus mengawal aliansi masyarakat Pati begitu. Dan hasil dari audiensi tadi siang, masyarakat Pati ini diantaranya adalah komitmen mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang nantinya direncanakan akan disahkan pada 15 Desember 2026. Kemudian ada juga kesepakatan paripurna yang mana dalam kesepakatan tersebut 3 pimpinan DPR menandatangani surat persetujuan tersebut. Dan yang terakhir dari kelanjutan aksi aliansi masyarakat Pati nantinya akan kembali mengawal setiap rancangan undang-undang yang disahkan sampai dengan tanggal 15 Desember. Dan tadi audiensi ini langsung dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Yani Sufmi Dasko, kemudian Cucun Ahmad Syamsurijal, serta pejabat DPR RI lainnya. Dan hingga sore hari ini juga terpantau masih terus dilakukan aksi unjuk rasa dari berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tadi juga sempat salah satu masyarakat yang ikut melakukan aksi unjuk rasa pada sore hari mengeluhkan banyaknya juga sampah yang berserakan pada sore hari ini dan sebenarnya mengganggu dari aktivitas dan juga aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Dan untuk masyarakat lainnya tadi juga turut berkumpul, salah satunya adalah masyarakat yang menyuarakan tentang keberadaan flora dan fauna juga ikut aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Sementara itu David, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Indira untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali.